Saya Kristen Uni. Oke, silakan Bang. Ini tadi saya dengar Uni katanya Ini Pak Jemi nih. iya, kok tahu sih apa suaranya? Pak Jemi, Iya. orang Kristen sepanjang TikTok diskusi itu yang baik itu cuma beberapa orang dan saya tahu mereka siapa. Jadi saya tahu juga suaranya. Rata-rata tidak ada yang jarang orang Kristen yang naik ke koma Islam itu betul-betul menggunakan narasi normal manusia. Oke, saya jawab. Pertama Pak Jemi, klaim Pak Jemi mengatakan bahwa kami menghargai perempuan itu it's okay, itu hanya klaim teologis pribadi ya, karena bukan jawaban ilmiah. Kalau jawaban ilmiah itu kita punya landasannya kita tunjukkan dalil dan kemudian faktual. Tapi karena Pak Jemi bilang kami Kristen menghargai perempuan, ya nggak mungkin lah ada agama Kristen yang mengaku saya tidak menghargai perempuan, kok itu nggak mungkin. Tapi jawaban Pak Jemi tidak bisa dikatakan ilmiah karena Pak Jemi tidak menjawab dengan fakta tertulis secara tekstual, kontekstual dan juga faktual. Maka Saya tertarik sama Uni. Oh ya, percaya sama Uni ya, ngelihat watak karakter. Saya menginginkan Uni anggap aja jadi ketua MUI. Kenapa saya nggak boleh gitu? artinya Anda adalah orang yang merendahkan diri sendiri. Artinya Anda mengakui kalau Anda tuh lemah dalam banyak hal, dan ini sangat mempermalukan pria. Karena di Islam itu pria itu diwajibkan untuk memiliki kecakapan dalam banyak hal. Kecakapan secara mental, kecakapan secara finansial, kecakapan secara fisik. Makanya anak-anak kecil dalam Islam itu disunahkan Rasulullah untuk belajar memanah. Dan Anda tahu kenapa belajar memanah itu penting buat kognitif seseorang? Itu kan membantu dia supaya fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Menghasilkan buah baik, dan begitu pun sebaliknya. Dan anehnya ini bertentangan dengan Paulus yang datang kemudian mengaku sebagai rasul, yang mana dia adalah pohon buruk, kemudian tiba-tiba diklaim berbuah baik, walaupun aku nggak ngerti buah baiknya apa gitu. Ya, aku nggak ngerti buah baik Paulus itu apa. Kalau dikatakan buah baik mengajarkan ajaran tertentu, ya berarti semua pengajar agama ya buah baik dong. Ya, itu kan perspektif subjektif. Apakah Paulus pernah mengajak untuk beramal soleh seperti berderma, berzakat kepada orang miskin? Apakah Paulus itu pernah
membantu janda-janda. Apakah Paulus pernah mengajarkan untuk istri tunduklah kepada suami, tapi tidak segala sesuatu gitu, karena kalau segala sesuatu justru mempromosikan kejahatan begitu. Jadi mari kita perhatikan teman-teman, siapa sebenarnya di antara kita yang menyembah iblis tanpa sadar, dan siapa di antara kita yang sebenarnya adalah orang-orang yang mempromosikan pengajaran iblis. Dan saya berharap interaktif kita berjalan dengan baik. Saya tidak tertarik untuk kalian teman-teman Kristen yang sudah memiliki kebencian sejak semula, karena mungkin udah ke-trigger lama melihat debat lintas agama. Mungkin karena kalian tidak mampu menyanggah argumen umat Islam sehingga menimbulkan kebencian manusiawi ya. Apalagi kalian adalah orang-orang yang bisa jadi mengakunya penyembah Yeshua, tapi kalian mengakunya pengikut Yeshua, tapi sebenarnya kalian penyembah Yeshua yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Yeshua sendiri. So wajar kiranya kalau kalian memiliki karakter-karakter yang agak sedikit frontal, bukan agak sedikit, emang frontal ya, naik ke atas, tidak ada sopan santunnya, bicara tidak bisa tenang, argumennya menyerang pribadi padahal kita tidak saling kenal, dan ketika ditanya alasan kamu benci kita, kamu juga tidak bisa menjawab. Dan biasanya alasan kamu benci kepada kita umat Islam adalah karena memang kami umat Islam. Sepertinya begitu ya. Jadi kalau kita tanya kepada teman-teman Kristen yang ngamuk-ngamuk naik ke komal, itu selalu saya tanya begitu, apa alasan kamu marah kepada saya? Mereka bilang, kamu menghujat, bisakah kamu buktikan saya menghujat? Mereka buntu di situ, mereka tidak mampu membuktikan kalau saya menghujat. Tapi saya lihat nasib saya ini hampir sama dengan Hipatia. Hipatia itu dibunuh karena dia itu tidak mau mengikuti patriark gereja. Maka dia dikikis kulitnya, lalu dipotong-potong, dipermalukan, dituduh sebagai penyihir. Dan kalian lihat juga kan, tidak sedikit umat Kristiani yang dibawa itu menuduh saya dengan gelar yang macam-macam, tetapi mereka tidak mampu membuktikan alasan mereka membencikan saya itu alasan apa. Ini yang kita lihat seperti ini nih, kayak Joni Tolang. Mungkin Pak Joni Tolang ini mungkin tidak dewasa dalam keimanan dan keyakinan, atau memang sudah memiliki kebencian kepada saya sejak semula. Saya bacakan komentarnya Pak Joni Tolang ya. Ini orang cari makan dengan memfitnah Alkitab. Nah, ini yang lucu. Pertama, ketika kita, misal pun kalau kita cari makan itu juga nggak masalah, bukan dosa, karena memang kita harus cari makan kan. Nah, yang tidak boleh itu adalah membolak-balikkan ajaran, memfitnah untuk mendapatkan uang, itu tidak boleh. Nah, kalau Anda punya bukti saya dan Nandar pernah melakukan hal itu, ya silahkan naik ke atas dan buktikan. Tapi kalau Anda tidak mampu membuktikan, berarti Anda penyembah iblis, karena Anda diajarkan dalam diri Anda itu kebencian. Yang penting manipulasi. Manipulasi itu seperti apa sih? Tuduh orang lain jahat supaya orang lain memusuhi, sehingga apa yang kamu maksud ke orang lain itu tercapai untuk menjolimi orang lain. Maka kamu itu adalah penyembah iblis. Kenapa? Ya ciri khas kamu itu menuduh tanpa bukti. Tapi kalau kamu bisa membuktikan orang lain seperti yang kamu sampaikan, itu bukan penyembah bukan pengikut iblis, tapi orang yang demokrasi ya, begitu. Ini contoh Pak Joni Tolang. Semoga Pak Joni Tolang sadar ya bahwa Bapak Joni Tolang itu sedang dalam keadaan memperlihatkan ketidakdewasaannya dan berkeyakinan. Akun bernama Hab, perempuan separuh akal. Nah, ini dia. Kenapa dengan perempuan separuh akal? Memang dalam ranah psikologis perempuan itu tidak melulu menggunakan akal dalam melakukan tindakan, justru menggunakan perasaan, dan itu divalidasi oleh psikologis, karya ilmiah psikologis ya. Ini ya, kita masalahnya di mana? Lebih baik perempuan ini ya, bentar ya, kita lihat. Lebih baik perempuan seperti saya dikatakan tidak punya akal sama sekali, ketimbang saya punya akal lengkap tapi saya tidak beriman tapi berimannya nggak pakai akal gitu ya. Lebih baik saya dikatakan nggak punya akal dong. Saya lebih bangga dikatakan, karena dikatakan nggak punya akal sama kalian itu kan tuduhan kalian saja, bukan diverifikasi secara ilmiah gitu. Nah, seperti itu ya anak-anak bunda ya. Nah, lalu kita lihat perempuan yang kurang memakai akal tapi perasaan itu adalah sesuatu yang memang lazim terjadi. Karena rata-rata perempuan itu ketika mereka nih saya kasih kamu data ya. Saya pernah membahas ini. Nah, jadi kalau kamu bilang saya longor, ya gini loh bro Hap, kalau kamu bisa membuktikan saya longor naik ke atas, maka harusnya kamu gini, saya kalau mampu membuktikan kamu tolol, saya akan naikin kamu ke atas nih, saya akan buktikan, itu baru saya benar. Tapi kalau cuman kamu menuduh saya, ya itu tidak benar, karena tuduhan kamu itu berdasarkan apa? Berdasarkan kebencian, karena kamu penyembah iblis gitu ya. Kita lihat
Kalau misalkan kalian terbiasa gitu ya, kita lihat di sini. Nah, kita lihat dari In the Times ya, secara ilmiahnya seperti apa sih kajiannya. Kalian yang minim literasi dan malas belajar mungkin dapat edukasi di sini ya. Mudah-mudahan kalian sadar bahwa kalian tuh manusia yang harusnya itu beda dengan hewan ternak ya. 5 alasan ilmiah wanita lebih mengutamakan perasaannya ketimbang akal logika. Kenapa? Di sini dikatakan bahwa kajian-kajian seperti ini udah banyak. Satu, kecenderungan laki-laki dan perempuan dalam menggunakan otak itu berbeda ya. Kemudian logika versus bahasa. Kemudian ada perbedaan aktivitas amigdala, itu ada perbedaan. Kemudian ada perbedaan dalam merespons memori flashbulb, dan juga perempuan lebih sensitif terhadap rasa sakit. Kemudian apa ya? Itu udah ciri-ciri kenapa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan akal dan logika. So, apa masalahnya? Bahkan saya lebih rela dikatakan nggak punya akal loh, daripada saya punya akal tapi punya Tuhan yang berpantat. Saya nggak mau punya Tuhan yang berpantat gitu loh. Nah, jadi apa ya? Nih. Dan kalian tahu nggak apa ya, ungkapan dari ini, kalian pernah dengar nggak ungkapan dari men are from Mars, women are from Venus? Ungkapan ini pertama sekali diucapkan oleh buku John Gray dengan judul yang sama, yaitu judulnya adalah itu di tahun 1992, dan dia adalah konsultan hubungan di Amerika sekaligus penulis dan dosen yang fokus di bidang komunikasi. Ya, dan kalian tahu tidak, dalam buku ini di Men Are From Mars dan Women Are From Venus, ia menyebutkan bahwa pria cenderung mendominan menggunakan otak kirinya sehingga lebih bisa berpikir secara logis. Dengan begitu pria lebih fokus memecahkan masalah dan mengambil keputusan untuk bertindak berdasarkan fakta yang dilihatnya, berbanding dengan wanita yang otaknya bekerja secara seimbang sehingga lebih baik melakukan sesuatu secara multitasking. Nah, ini dia, jadi wajar perempuan itu berbeda dengan laki-laki ketika penggunaan otak kiri dan otak kanannya juga berbeda. Nah, itu ya. Oke. Dan kalian juga harus tahu bahwa secara natur memang pria dan wanita itu berbeda, teman-teman. Perempuan itu banyak menggunakan perasaan karena memang ada sisi keibuannya. Ya, seperti itu, jadi wajar. Dan itu bukan penghinaan terhadap perempuan, karena faktanya di Islam sendiri banyak wanita-wanita hebat yang menjadi ulama dan ilmuwan, diantaranya seperti Sayyidah Isa radhiyallahu anhuma, dan juga Fatimah Al-Fihri, pendiri kampus pertama di Maroko, yaitu kampus Al-Kawariyun kalau tidak salah. Begitu ya. Yang tidak boleh itu rasis, teman-temannya, seperti mengatakan perempuan sudah berdosa sejak semula. Itu tuh rasis banget, atau menghina kemampuan perempuan. Karena gini, kemampuan perempuan itu dihina. Kayak itu kalau hadis itu menunjukkan fakta. Tapi kalau seperti ini nih, perempuan tidak boleh mengajar. Nah, itu kan jahat banget. Apa salahnya perempuan kok nggak boleh ngajar? Emang salah apa kita? Atau perempuan sudah dikutuk sejak semula punya dosa karena dia udah gini-gini dan gitu loh. Berarti kita sejak semula udah rendah banget gitu. Makanya kalau ada rasis terhadap perempuan ya karena agama tertentu mengimani perempuan itu nggak layak setara secara hak dan kewajiban dengan pria. Nah, di dalam Islam hak dan kewajiban pria dan wanita itu setara. Yang tidak setara adalah ketika mereka menjadi pemimpin dalam rumah tangga atau dalam keluarga, karena arijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini yang tidak boleh, teman-teman. Jadi ketidakadilan itu akan nampak. Sebentar ya, kamu nanti saya sapa. Kalau kamu sudah, saya selesaikan dulu. Di sini koma diskusi ya. Kalau kamu mau tantrum, ngamuk, menghujat, mungkin cari koma lain aja ya. Oke. Nah, jadi kalau kalian lihat teman-teman, banyak teman-teman kita Kristen yang mungkin tidak membaca kitab sucinya. Mungkin ya, kenapa? Mereka tidak tahu di kitab mereka itu perempuan itu dikatakan sudah berdosa sejak semula, bukan Adam yang berdosa, tapi perempuan itu. Makanya perempuan itu dikutuk Tuhan, yaitu melahirkan itu semakin sakit. Bahkan yang membuat kita semakin sakit melahirkan itu Tuhannya umat Kristen, dalilnya ada di kitab Kejadian. Dan sementara laki-laki tidak merasakan sakit apa-apa, bersunat juga sakitnya cuma sedikit, nggak pernah ngerasain melahirkan. Nah, inilah aku nilai bahwa ketidakadilan kepada perempuan justru ada di agamanya teman-teman Kristen.
Seperti itu. Oke, di sini sudah ada orang Kristen ya. Kita bahas tentang implikasi penyembahan terhadap iblis. Implikasi ya, bukti-bukti fakta bahwa ada agama tertentu yang sebenarnya itu penyembahan terhadap iblis tapi ngaku-ngakunya menyembah Tuhan. Mungkin dari ritual boleh, dari ajarannya boleh, seperti itu. Kamu di sini bertanya saja ya, karena kamu tidak punya hak untuk menjelaskan. Pertama, kamu tidak jelas siapa namanya. Secara akademik saya tidak bisa memverifikasi kamu orang yang terdata di Pedidikti atau orang yang memang jelas, atau kamu tidak bisa menunjukkan bukamu. Jadi maaf, kamu tidak bisa menjelaskan, kamu hanya bisa bertanya saja kepada saya. Seperti itu. Silakan Angel. Mau tanya. Dan kalau kamu di sini mengganggu diskusi, saya akan turunkan kamu karena kami room formatnya, yang format room kami menghormati manusia, bukan merendahkan manusia dengan mempertontonkan kebodohan mereka. Silakan. Saya mau tanya, orang yang tidak mengikuti Yesus itu disebut apa? Oke, menurut Yesus adalah orang-orang di luar Yahudi itu anjing. Kalau Yesus tidak mengatakan Orang yang tidak mengikuti Yesus disebut sama dengan antikristus. Oh, Anda bertanya sama saya. Gimana ini, Bro? Saya bingung ini. Anda bertanya kepada saya, tapi saya menjawab sendiri. Saya bertanya, makanya orang yang tidak mengikuti Yesus disebut antikristus. Yesus mengatakan, coba ini dibuka kenapa antikristus itu apa, coba? Bro, saya ini yang Anda tanya. Kalau Anda bertanya dan menjawab sendiri, Anda kenapa nggak ngomong sendiri, Bro? Saya kan menjawab. Simpel di dalam sih, saya cuma nanya orang yang tidak mengikuti sama Yesus disebut antikristus. Coba disebutkan. Dengarkan baik-baik, Bro. Saya ini kan pembaca Bible. Antikristus itu orang apa? Turun di bawah aja ya. Saya nggak bisa lelah menghadapi orang yang tidak mau mendengarkan loh ya. Kita kan di sini diskusi konteksnya, kan nggak perlu rebutan ngomong kan, nggak perlu teriak-teriak tantrum kan, nggak perlu kejang-kejang kan, biasa aja kan. Bisa nggak jangan mengganggu diskusi manusia gitu. Yaudah, kamu kan bertanya, yang bertanya siapa tadi, kamu atau saya? Saya. Nah, yang menjawab harusnya siapa? Ya, yang harusnya menjawab siapa? Oke, jawaban saya tadi apa? Coba sekarang. Jawaban saya tadi apa? Oke, coba. Jawaban saya tadi apa? Orang yang tidak mengikuti Yesus disebut antikristus. Nah, saya jawab, bukan gitu. Enggak gitu jawaban saya. Ya, saya mengatakan menurut Yeshua, orang di luar Bani Israel dikatakan anjing. 666. Ya udah, kalau gitu kamu bukan diskusi sama saya. 666 di akhir zaman antikristus berarti. Teman-teman, saudara kita ini tidak berniat bertanya dan menanggapi jawaban saya, tapi dia berniat untuk ngomong sendiri. Saya nggak bisa kayak gitu. Kamu ngomong sendiri, ya udah kamu di rumahmu aja ngomong, atau kamu buka live streaming sendiri, ngomong sendiri, jangan ajak saya ngomong. Kan saya yang ditanya. Inilah kenapa saya katakan kamu itu penyembah hawa nafsu dan penyembah iblis. Pertama, sifat-sifat iblis itu adalah tidak mau mendengarkan orang lain. Pokoknya dia mau argumennya saja. Lah, yang ditanya saya, yang menjawab saya. Kan kamu tadi bertanya, yang tidak mengikuti Yesus apa? Kata Yesus pertama, di luar Yahudi anjing. Terus, kenapa kamu tidak tanggapi itu? Kalau misalkannya gini, oh tidak ada Yesus berkata begitu, bantah dulu itu, baru kita masuk ke yang lain. Apa yang kamu maksud? Yang kamu mau apa? Oh, saya maunya yang satu lagi, bahwa yang tidak mengikuti Yesus adalah antikristus. Ya ayo kita bahas. Kan saya yang ditanya. Kenapa malah kamu yang menjawab sendiri? Kan lucu kalian itu. Kalian belajar nggak sih dulu di sekolah cara bertanya dan menjawab? Ya, kalau tidak pernah belajar cara menjawab dan bertanya, saya ajarkan dari dasar-dasarnya dulu. Oke, di sini ada akun belajar namanya. Halo, silakan perkenalkan nama dan agama Anda, Bro. Silakan belajar. Nah, di agama Kristen, teman-teman, orang yang di luar Yahudi dikatakan anjing. Itu bukan kata saya, tapi kata Yesus. Apakah kita yang tidak mengikuti Yesus itu adalah anjing? Iya. Karena apa? Karena orang Yahudi itu rasis. Orang Yahudi itu menganggap di luar Yahudi itu adalah anjing, setara dengan anjing. Nah, makanya saya tidak mau jadi Kristen. Kenapa? Ketika saya jadi Kristen, saya mengikuti pola berpikirnya orang Yahudi, karena Tuhannya orang Yahudi. Pola berpikirnya orang Yahudi seperti apa? Mengatakan orang di luar Israel itu adalah anjing, dan ini dilarang dalam norma. Norma apa? Norma etika, karena kita kan bukan anjing. Kita kan manusia biasa. Masa dikatakan anjing? Saya nggak terima. Makanya saya katakan, interpretasinya seperti apa? Ayo kalian yang jelaskan. Setahu aku, menurut Ibu Dita Wahyu, memang Yesus menggunakan istilah anjing untuk menyetarakan orang-orang di luar Yahudi.
Itu fakta, ya. Nah, apakah saya termasuk anjing? Maaf, saya bukan termasuk anjing karena Tuhan saya tidak membedakan manusia dari etnis. Yang membedakan manusia dari etnis itu Tuhan kalian. Maka di agama kalian orang di luar Yahudi adalah anjing. Tapi karena saya Islam, Tuhan saya bukan Tuhan yang rasis. Tuhan saya mengatakan yang membedakan saya dengan orang lainnya adalah iman dan takwa saya. Yang dikatakan sebagai hewan ternak adalah kaum kafir. Jadi kita beda. Ya, di agama kalian memang orang di luar Yahudi emang anjing lah. Terus saya harus gimana coba? Nih saya kasih data deh. Anjing yang diberkati itu kalian. Itu bukan kata saya ya, maaf ya. Mungkin diksinya kalian pikir kasar, tapi faktanya memang ada. Anjing yang diberkati itu kalian, ya. Itu kata Ibu Rita Wahyu, ya. Nah, bahkan ajaran iblis ini mensupport pekerjaan iblis, teman-teman. Salah satunya adalah keinginan iblis untuk membunuh Yesus, malah dijadikan sebagai support keselamatan. Itu waduh, ajaran iblis banget ya. Nah, ini kita lihat nih. Berkat kepada anjing. Ini bukan saya ngada-ngada, saya adalah seorang pendiskusi ya. Berkat kepada anjing, kunarion, blessing. Waduh, ngeri banget ya. Dan ternyata diakui sama Ibu Rita Wahyu, Tuhan Yesus, nih katanya nih, Tuhan Yesus, nih ya, nih, mana dia? Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Anda, kamu, saya dituduh Yesus sebagai anjing karena dia orang Yahudi. Makanya saya tidak percaya bahwa Yesus yang digambarkan di kitab kalian itu Nabi Isa. Nabi Isa nggak mungkin begitu, karena Nabi Isa itu maksum. Nabi Isa itu agamanya Islam, dia tidak diajarkan rasis sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di agama kalian, Tuhan kalian yang bernama Yesus dan terkutip dalam kitab kalian, ya, itu menyetarakan wanita atau orang-orang di luar Yahudi sebagai anjing. Itu. Oke, mungkin kalian merasa bahwa ini serangan terhadap agama kalian, tapi coba kalian buka mata. Ini ada tertulis di kitab kalian dan divalidasi oleh Ibu Rita Wahyu. Ini bukan serangan, ini kita bicara tentang ranah teologi dan kristologi. Kalau misalkannya kalian tersakiti dengan hal ini, ya coba kalian cari tahu dulu apakah betul yang saya sampaikan atau tidak. Tidak usah ngamuk dan marah, karena setelah adanya teknologi, kebenaran itu tidak bisa ditutup-tutupi lagi, teman-teman. Apalagi ketika kita sudah mulai masuk di ranah dialektika dan kita sepakat untuk dialektika, ya. Jadi yang sesat itu justru agama yang rasis. Kalau ada Tuhan yang rasis, dia bukan Tuhan, karena kan masa Tuhan rasis gitu, begitu. Oke, halo, akun belajar, dibuka mic-nya, silakan. Anda diberikan hak untuk bertanya, tapi kecuali Anda adalah orang yang punya ilmu, maka Anda diizinkan untuk menjawab dan menjelaskan. Silakan belajar. Oh iya, mau ini unik nanyain. Lambenak nanti ya, Lambenak nanti ya, belum diizinkan bicara ya. Kalau kamu bukan hewan, kamu pasti mengerti bahasa manusia ya, Lambenak. Ini forum manusia ya, Dek, bukan forum hewan ternak, dimana di sini tempat kita berbicara pakai norma manusia ya. Kalau belum diizinkan bicara, jangan bicara dulu ya. Ini saya sapa dulu belajar ya. Oke, di mute dulu ya. Oke, silakan. Diam dulu ya. Oke. Agamanya apa, Bang? Saya Kristen Uni. Oke, silakan Bang. Ini tadi saya dengar Uni katanya ini Pak Jemi nih. Iya, kok tahu sih apa suaranya? Pak Jemi, iya. Orang Kristen sepanjang TikTok diskusi itu yang baik itu cuma beberapa orang, dan saya tahu mereka siapa. Jadi saya tahu juga suaranya. Rata-rata tidak ada yang jarang orang Kristen yang naik ke Komal Islam itu betul-betul menggunakan narasi normal manusia. Contoh Lambenak, belum apa-apa aja udah buka mic, minta bicara, nggak sabaran. Pak Jemi dari tadi diam, kemudian diizinkan bicara, kemudian baru bicara. Artinya Pak Jemi orang baik. Nah, salah satu orang Kristen yang memang agak baik dan memang berbeda itu ya Pak Jemi. Jadi saya tahu itu Pak Jemi. Monggo Pak Jemi. Ya, tadi mendengar Uni katanya kan harus menghargai apa namanya perempuan. Memang saya setuju, tapi kami pun menghargai perempuan kalau di Kristen. Terus saya ada pertanyaan nih Uni, kenapa waktu itu, ini kan berdasarkan sejarah juga ya, kenapa waktu itu waktu pencalonan Ibu Megawati ya, partai poros tengah itu ya diantaranya banyak lah, mungkin Uni pasti apalah soal itu ya, kenapa mati-matian mencegah Ibu Megawati untuk naik gitu, padahal waktu itu ketika itu kan Ibu Megawati itu kan sedang lagi
top-topnya gitu, sedang lagi the best performance-nya dia di situ. Kenapa dicegah mati-matian dengan poros tengah itu? Oke, saya jawab. Pertama, Pak Jemi, klaim Pak Jemi mengatakan bahwa kami menghargai perempuan itu is okay, itu hanya klaim teologis pribadi ya, karena bukan jawaban ilmiah. Kalau jawaban ilmiah itu kita punya landasannya kita tunjukkan dalil dan kemudian faktual. Tapi karena Pak Jimmy bilang kami Kristen menghargai perempuan, ya nggak mungkin lah ada agama Kristen yang mengaku saya tidak menghargai perempuan, kok itu nggak mungkin. Tapi jawaban Pak Jimmy tidak bisa dikatakan ilmiah karena Pak Jimmy tidak menjawab dengan fakta tertulis secara tekstual, kontekstual yang juga faktual. Maka jawaban Pak Jimmy itu saya nilai adalah jawaban subjektif sebagai orang Kristen. Nah, pertanyaan Pak Jimmy kepada saya adalah sikap orang. Saya bingung menjawab sikap orang karena saya tidak meneliti orang-orang. Saya meneliti ajarannya saja. Setahu saya dalam Islam, memang untuk menjadi pemimpin itu kalau bisa jangan perempuan. Karena apa? Allah sudah menetapkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahkan kan sudah bahas dari awal, psikologi perempuan dan laki-laki itu berbeda. Coba lihat Bu Mega sekarang. Banyak kan video beliau yang berseliweran di mana beliau menunjukkan sisi emosionalnya dengan ucapan-ucapan yang bahkan viral di mana-mana. Bagaimana kemudian beliau seandainya menjadi presiden kita dan beliau merepresentasikan Indonesia. Jadi kan Pak Jimmy harus sadar juga gitu loh. Harga diri Pak Jimmy sebagai laki-laki mau diletakin kemana? Nah, kenapa? Emang nggak ada lagi di Indonesia ini laki-laki yang berkualitas? Emang udah pada hilang laki-lakinya gitu? Jadi bukan, kami ini agama Islam ini bukan agama yang menyetarakan laki-laki dalam gender dan perempuan. Nggak setara. Gender dan laki-laki perempuan itu nggak setara. Yang setara itu haknya. Haknya apa? Haknya di mata Allah mendapatkan ridho Allah dan haknya beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, kalau dia mau jadi pemimpin, boleh saja asal tidak ada lagi laki-laki yang berkualitas di Indonesia ini. Pertanyaannya, emang nggak ada lagi laki-laki yang berkualitas di Indonesia ini? Tentu saya sebagai laki-laki ingin dipimpin, saya sebagai perempuan itu lebih mau dipimpin laki-laki yang berkualitas ketimbang perempuan yang berkualitas. Kenapa? Pak Jimmy, saya perempuan loh Pak Jimmy. Perempuan ini Pak Jimmy paling banyak memiliki sisi apa? Sisi bicara dengan menggunakan perasaan. Coba, ayo kita lihat. Mana video paling banyak pernyataan kontroversi antara Pak SBY dengan Ibu Megawati? Jujur deh. Emang udah nggak ada lagi laki-laki hebat di Indonesia ini. Maka kami umat Islam itu memang tidak akan mungkin mengizinkan dan bahkan tidak mau dipimpin perempuan. Kenapa? Karena kecuali emang laki-lakinya udah pada pakai lingerie semua, kecuali laki-lakinya udah pada pemalas semua, nggak apa-apa, saya mau jadi presiden bahkan. Kenapa laki-lakinya udah nggak beres semua? Lah setahu saya kan Indonesia ini kualitas laki-lakinya nggak kurang. Nah, kau itu yang nggak beres. Sorry, saya tidak bicara dengan Anda ya. Saya tidak tahu kenapa Anda marah di sini. Saya tidak kenal Anda tidak kenal saya tidak membahas Anda. Tiba-tiba Anda marah. Saya nggak ngerti. Saya lagi bicara sama Pak Jemmy. Saya lagi bicara dengan Pak Belajar. Anda tiba-tiba nggak ada alasan marah. Apakah kepenuhan roh setan dalam diri Anda? Saya nggak ngerti ini kenapa nih. Ada apa, bro? Kalau kita berbicara firman juga, kalau itu salah. Yang lagi bahas firman kamu siapa? Maaf, saya lagi nggak bahas firman kamu loh. Maaf ya, ini Pak Jimmy boleh jelaskan kepada orang Kristen ini yang mungkin miskonsepsi. Sabar Bang, satu-satu Bang, nanti saya nggak lama, nanti sabar Dan dulu. ini, atau tahu perempuan ini bisa bertobat ya? Gampang, nanti satu-satu dulu Bang, nanti kan kita bahas topik Koreanya dulu itu Bang. seperti macam di satu raja-raja pasal 21 ya, itu bercerita tentang ya raja. Saya lagi, Anda Nggak, lagi maaf. bercerita, tunggu bro. Bang Lamet, Anda sabar, Bang hewan, Lamet. bentar, bro. Anda ini hewan atau manusia, bro? Karena kalau hewan memang tidak mau ikut aturan. Anda hewan atau manusia? Tidak pernah diajarkan oleh keluarga untuk punya sopan santun, Dek. Bagaimana saya mau ikut agama Anda? Orang beragama seperti Anda ini jadi kayak gini, bro. Tidak mungkin ada orang Islam yang ikut agama Anda kalau cerminan agamanya kayak Anda. Hukum Musa. Jadi kalau engkau percaya saya, engkau bisa membatal kitab saya. Saya buat bantah kitab kamu tuh buat apa? Buka aja agamamu. Jikalau agamamu benar, iman kamu benar, ya udah jalan aja. Jangan kau. Enggak, saya nggak ngerti. Kamu ngomong apa? Kamu ada apa? Mungkin kamu lagi punya masalah dengan istri, mungkin Dek. Mungkin kamu punya masalah besar di rumah kamu. Coba selesaikan dulu masalahnya. Kebenaran kau hati-hati ya, kau ini hati-hati kau. Jangan kau main-mainin Tuhan kita. Tuhan kita nggak buta ya. Hati-hati. Tuhan kalian nggak buta. Sabar Bang, Tuhan sabar pernah Bang. mati, bro.
Bang Lamben sabar, kita kan lagi bicara yang lain. Sabar dulu. Muhammad santai, juga mati, santai. Pak. Tuhan kita bangkit. Ya, Nabi Muhammad Jangan manusia. sembarang. Tuhan kamu Iya. juga mati, Beda ya, kepercayaan, padahal dia beda Tuhan. kepercayaan, beda kepercayaan. Nggak Ya bisa, udah nggak jangan, bisa. bisa nggak? Ya udah, Kamu nggak usah kalau bahas, seandainya udah masih habis. ganggu diskusi, Udah saya habis. turunkan. Mau tetap di sini Ya atau mau udah. turun? Mau tetap di Gue sini udah atau mau kasih turun? tahu kalau mau baca itu tentang satu Nggak usah ajaran. pakai gue. Ayat 21 itu Mau tentang tetap di berkaitan. sini atau turun, Kalau Dek? mau tahu hukum Tuhan, belajar Dinda, hukum Tuhan dulu, baru tahu Dinda, bicara tentang orang beragama Dinda, Kristen. udah Hati-hati deh. kau. Turun di bawah ya. Ya, hati-hati apa sih? Tuhan kamu tuh emangnya kerjanya ngapain ngutuk-ngutukin orang? Kenapa sih kamu ini? Justru jadi takut dia jadi Kristen kalau kayak gini kelakuan orang Kristennya, guys. Guys, Maaf ya, Kakak. maaf ya guys, sorry bro, tidak akan ada satupun orang setolol orang akan masuk ke Kristen kalau yang ngajarin Kristennya kayak gini, guys. Kenapa? Ya kita nggak mau kayak kamu. Kita nggak mau jadi kayak kamu. Kalau yang ngajarin Kristen kayak Pak Jemi, mungkin saya bisa tertarik jadi Kristen. Kenapa? Pak Jemi baik. Tapi kalau kamu yang ngajarin Kristen kelakuannya kayak kamu, wallah ya, saya lebih baik jadi pohon deh daripada nyembah Tuhan kamu loh, serius. Baru masuk ke tentang ayat Yesus gitu-gitu nggak usah. Kamu nggak ngerti, kamu ngerti nggak kamu ngomong apa? Manusia panah seperti saya, jangan kita Terus? mempermainkan Tuhan kita. Mempermainkan Tuhan kamu jangankan dipermainkan, Dek. Pernah diseret Tuhan kamu, Dek, dulu, Dek. Pernah diseret, pernah ditelanjangi lagi. Datang sebagai selamat. Saya Apa? penyataan. Kamu percaya Datang nggak? sebagai Yesus selamat. Datang sebagai juru selamat. Sebagai Menyelamatkan jalan siapa, kebenaran. Dek? Ya, Menyelamatkan Yesus siapa? sendiri. Yesus Hah? Kristus. Menyelamatkan Kamu dirinya tahu sendiri. nggak? Kamu Nggak tahu tahu. nggak? Yesus Apa datang sih? sebagai juru selamat. Menyelamatkan siapa? Itulah dalam Bible kan kamu nggak tahu ya, gue kasih tahu ya. Hah? Dalam Udah turun di bawah ya, Dek. tentang Kasihan Pak Jemi nih. Ya, ya. Di bawah aja. Ngomong sama keluargamu aja, Dek, ya. Jangan di Pak Jemi. Pak Jemi, jangan terganggu dengan orang-orang seperti itu ya. Saya tidak akan menstereotipkan bahwa Pak Jemi sama dengan mereka. Karena saya pikir mereka itu adalah orang-orang yang ke-trigger mungkin melihat diskusi lintas agama, tapi tidak punya basic ilmu dan tidak pernah bersosialisasi sehingga yang dilakukan itu seperti itu ya. Ya, maaf ya Pak Jemi ya. Udah biasa, udah banyak itu. Tapi Uni tadi mengenai Uni pernyataan bahwa banyak sekali kan piti-piti Ibu Mega yang memang menurut saya juga agak aneh dan agak lucu. Tapi menurut Nah, saya itulah bukan- perempuan. Enggak, Bukan, Uni, maaf. itu saya kan Pak Jemi bertanya tentang kenapa orang yang itu tuh, saya nggak tahu jawabannya, kan bukan saya. Saya termasuk orang yang berusaha untuk menilai kalau dia perempuan berkualitas dan memang tidak ada laki-laki berkualitas, ya silakan jadi presiden. Tapi di agama saya diprioritaskan laki-laki karena dalilnya adalah arijalu qawamun 'alan nisa. Itu yang bisa saya jawab. Tapi kalau saya harus mewakili pendapat orang-orang yang tidak mau Bu Megawati, nah, kita kan nggak tahu, jangan-jangan mereka memang nggak suka sama Bu Meganya, atau kita kan nggak tahu itu. Jadi saya nggak bisa jawab itu, Pak, karena itu kan motivasi dari orang lain, kecuali saya menyelidiki orang tersebut. Misal Bapak tanya namanya siapa, saya cari tahu di internet kenapa dia ada gesekan politik nggak dulu, baru bisa saya jawab. Nah, saya aja nggak kenal sama orang-orang yang menolak mereka, menolak Bu Megawati, gimana saya mau dijawab? Iya Saya hanya sih. landasan saya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran Ya, hadis mengatakan bahwa arijalu qawamun 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, bukan sebaliknya, gitu. Betul. Tapi maksudnya gini, yang tadi Uni bilang itu bahwa memang betul Ibu Mega sekarang ini kan memang agak aneh juga ya. Tapi jangan bahas Bu Pernyataan Mega deh ya. Kayaknya Nggak, bukan ngebahasnya, kita lagi- bukan ngebahasnya. Karena kita bahas agama, bukan bahas personal. Kalau kita Iya, bahas nggak, Bu Mega, nanti kita dianggap membicarakan Politik. tokoh-tokoh. Jadi kita konteksnya beda. Konteks kita ini bahas agama. Bu Megawati itu salah satu contoh aja ya. Jadi saya tidak fokus membahas Bu Megawati. Iya, yang kita nggak fokus. Maksudnya mungkin dia piti-pitinya agak aneh itu, agak nyeleneh itu mungkin gara-gara dia udah tua mungkin kan. Masya Ketika- Allah, subhanallah. karena waktu pemilihan itu kan dia sedang muda-muda, sedang fit-fitnya kayak Uni sekarang gitu loh. Sekarang saya gini, seandainya gini aja deh, jangan Ibu Mega. Seandainya Uni, saya kalau Muslim, misalkan saya Muslim, oh saya tertarik sama Uni, oh ya percaya sama Uni ya, melihat watak karakter. Saya menginginkan Uni, anggap aja jadi ketua MUI. Kenapa saya nggak boleh gitu? Artinya Anda Gara-gara- adalah orang yang merendahkan diri sendiri. Artinya Anda mengakui kalau Anda tuh lemah dalam banyak hal, dan ini sangat mempermalukan pria. Karena di Islam itu pria itu diwajibkan untuk memiliki kecakapan dalam banyak hal. Kecakapan secara mental, kecakapan secara finansial, kecakapan secara fisik. Makanya anak-anak kecil dalam Islam itu disunahkan Rasulullah untuk belajar memanah. Dan Anda tahu kenapa belajar memanah itu penting buat kognitif seseorang? Itu kan membantu dia supaya fokus dalam, dan juga dia bisa membela kemuliaan, kehormatan. Dia tanggung jawabnya itu ada istri, ibu, dan adik perempuannya.
Lah tiba-tiba pemimpin dia adalah adiknya sendiri. Maka dia dalam Islam itu ya dia merendahkan dirinya sendiri. Mohon maaf Pak Jemi, kami itu kan ada aturan. Kalau saya tuh nggak mau memilih perempuan jadi pemimpin. Kenapa? Saya ikut aturan agama saya. Tuhan saya yang lebih tahu. Tuhan saya yang lebih tahu mana yang akan merusak, mana yang tidak merusak. Saya harus ikut aturan agama saya. Saya akan memilih laki-laki yang berkualitas ketimbang perempuan berkualitas. Seperti itu Pak Jemi. Karena apa? Tidak ada satupun rasul-rasul itu dari kalangan wanita. Karena kalau wanita, dia tidak bisa totalitas menjadi imam nanti ketika dia adalah seorang muslim. Dia akan ada fase-fase libur selama seminggu tuh. Dan fase selama seminggu itu Pak Jemi, saya merasakannya, itu kami akan gampang marah, capek lah. Nanti ketika ada pertemuan-pertemuan, si perempuan dengan alasan kondisi naturnya bahwa dia datang bulan, lalu dia marah-marah. Apakah bisa dibiarkan begitu? Ribet Pak Jemi. Enggak, saya nggak mau begitu ya. Saya mau pemimpinnya laki-laki yang tidak ada datang bulannya, kondisinya tetap stabil kecuali memang otaknya udah rusak, dan kekuatan fisiknya lebih kuat daripada perempuan. Karena seorang pemimpin itu bukan hanya menghadapi dirinya sendiri dan menghadapi circle kecilnya, dia menghadapi negara loh. Nah ketika dia nanti diundang ke Papua, lalu dia datang, aduh saya datang bulan nggak bisa datang ke Papua, saya lagi marah-marah nih. Nggak bisa. Adil itu dalam Islam itu bukan setara dalam semua hal, karena nggak setara kita. Laki-laki dan perempuan itu nggak setara. Perempuan punya fase namanya menstruasi, makanya ibadahnya kurang. Nah ibadahnya kurang maksudnya apa? Dia tidak full totally bisa menjadi pemimpin juga karena dia nggak bisa jadi imam. Jadi mohon maaf, kita memang beda-beda. Ini ajaran kami yang mengedepankan bahwa kalau untuk pemimpin usahakan laki-laki. Kecuali laki-lakinya udah pakai celana warna pink semua Pak Jemi, baru kami maju gitu loh. Ya dimusnahkan aja kalian yang laki-laki nggak ada guna lagi ternyata gitu. Apa iya di belahan dunia mana sih yang nggak ada laki-lakinya berkualitas Pak Jemi? Setahu aku nggak ngerti ya. Makanya Islam itu relevan. Tapi makanya kami begitu. Aku boleh motong ya, aku boleh motong. Misalkan gini, seorang wanita yang benar-benar berkualitas ya, kita udah tahu. Dicalonin lawannya seorang pria yang oke lah kualitasnya sama, tapi kita tahu karakter dan wataknya itu, misalkan kita tahu dia ada cacat ya, entah itu sifatnya koruptif, entah itu sifatnya ria, entah itu sifatnya pemarah. Kalau saya pribadi ya gua nggak ada pilihan lain, gua lebih baik milih yang wanita. Saya ini pribadi. Kalau Uni gimana kalau soal kayak gitu? Pak Jemi, segala sesuatu yang tidak diharamkan itu boleh hukumnya. Tidak ada haram memilih pemimpin perempuan, tapi ada anjuran untuk memilih pemimpin laki-laki, Pak. Yang diwajibkan dalam Islam itu ada beberapa. Ya, diwajibkan apa? Diwajibkan bagi perempuan menjadi makmum. Diwajibkan laki-laki menjadi imam. Jadi itu kewajiban. Jadi ketika saya lebih cerdas daripada siapapun, tiba-tiba saya jadi presiden Indonesia, saya tetap harus berimam kepada suami saya gitu loh. Maka nanti pernyataan saya dalam politik pun akan diintervensi sama suami pada akhirnya. Dan itu kan menyalahi aturan saya jadi sebagai seorang yang diangkat disumpah jadi presiden, malahan saya ikut suami. Jadi tidak menjadikan tidak relevan untuk diterapkan, jadinya ajaran tipu-tipu nanti. Di Islam itu jelas Pak Jemi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu Islam ajarkan begitu. Nah, karena Pak Jemi pun harusnya tahu. Ini saya kasih data. Saya nggak ngerti Pak Jemi ini kan landasannya kan asumsi liar sendiri tuh, ya. Tapi Pak Jemi tidak berkaca kepada Bible. Coba Pak Jemi baca 1 Timotius pasal 2 nomor 13. Karena Adamlah yang diciptakan lebih dulu, baru kemudian Hawa, dan bukan Adam yang ditipu oleh iblis, melainkan perempuanlah yang tertipu sehingga ia menjadi pelaku dosa yang pertama. Ayat ini muncul karena apa? Karena Paulus melarang perempuan mengajar. Iya, kalau mengajar itu kan di agama. Nah, jadi lucu gitu loh. Ketika mengajar aja nggak boleh, terus memimpin boleh. Kan begini Uni. Kan kontradiksi. Kenapa? Sebagai seorang pemimpin, tanggung jawabnya itu lebih luas daripada mengajar. Ini mengajar aja nggak boleh loh, terus memimpin boleh. Kan nggak relevan pernyataan Pak Jemi dengan dalil di kitab sucinya sendiri. Di Islam itu tidak ada problem, tidak ada pengharaman terhadap. Kami tidak berdosa kalau kami memilih pemimpin perempuan, tidak ada pengharaman. Kecuali ada dalilnya nih, diharamkan memilih presiden perempuan. Tapi imam kami dari berbagai macam mazhab itu ada yang mengatakan makruh lah. Ini saya belum tunjukin dalilnya secara fikih ya. Tapi saya kalau ditanya, saya tidak mau syubhat, saya tidak mau bias. Agama itu tidak boleh bias. Wala talbisul haqqo bil batil. Saya itu punya kognitif. Bagi saya agama is number one.
Di dalam agama saya tidak akan memilih wanita menjadi pemimpin tertinggi untuk agama dan untuk negara. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Selesai itu. Dan apakah itu merendahkan perempuan? Tidak. Justru itu malah mengayomi perempuan. Karena secara tidak langsung perempuan diberikan sesuatu yang bukan tempatnya, itu kezaliman. Perempuan disuruh MMA tanding berdua sama laki-laki walaupun perempuannya mau. Itu kezaliman. Nggak pantas. Perempuan disuruh memimpin sesuatu yang bukan kapasitas dia, itu bagi aku juga nggak pantas. Kenapa? Yang mengatakan pantas nggak pantas itu kan nanti subjektif. Pak Jemi bilang dia pantas kok, kata Pak Jemi. Kata Pak Jemi, kata keluarga dia gimana? Kata anggota partainya gimana? Kita jangan bicara dari sisi subjektif, dan penilaian itu jangan diri kita. Penilaian itu berikan kepada Tuhan. Kalau saya bicara ajaran, Tuhan yang memberikan penilaian. Kalau Tuhan saya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, kalau ada bantahannya secara ilmiah, maka baru bermasalah nih Al-Quran saya nih. Tapi ternyata apa yang disampaikan Al-Quran saya relevan dengan faktual, bahwa ternyata perempuan secara psikologis memang memiliki perbedaan dengan laki-laki dalam menggunakan logikanya, maka ternyata Al-Quran saya benar. Justru tervalidasi dalam ranah saintifik. Nah, dilihat juga dari faktual. Kalau kita lihat, Ibu Megawati usianya sekarang begitu. Lah sama Pak SBY, presiden tokoh-tokoh laki-laki kita juga usianya segitu. Nggak ada kontroversi aneh-aneh kayak dulu gini. Nggak ada kan begitu. Artinya secara natur kita melihat memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Iya sih. Itu memang beda. Jadi jangan memaksakan keinginan kita. Itu namanya gini nih. Pokoknya saya mau dia jadi pemimpin deh. Ya Tuhan bukan larang. Tapi kan tidak masalah. Ya sudah, kau tidak akan masuk ke dalam dosa kalau kau tetap pilih. Tapi masalahnya kau akan terima konsekuensinya. Apa itu? Akan rusak. Lama-lama akan rusak. Sistem akan rusak. Dia akan lebih prioritaskan keluarganya, anaknya dulu yang dinaikin. Sedangkan laki-laki aja masih juga ada namanya politik yang dinasti gitu. Apalagi dia perempuan, dia naikkan anak-anaknya semua. Kau punya anakku demi ini. Laki-laki, perempuan itu beda cara berpikirnya. Nah, saya tidak sedang merendahkan perempuannya. Justru itulah hebatnya perempuan. Kami itu multitasking. Multitasking itu maksudnya apa? Ketika kami lagi masak air, kami bisa sambil lipat baju, sambil menjaga anak. Itulah hebatnya kami secara ini. Tapi itu juga yang membuat kami terkadang tidak fokus pada apa yang harus diterapkan. Makanya banyak perempuan tuh yang kayak, dia lebih banyak kayak keseringan kayak gangguan ingatan gitu. Perempuan lebih sering gitu. Jadi itu hal yang wajar. Allah sudah gini Pak Jemi, ketika Tuhan yang benar itu memberikan hukum kepada hamba-hambanya, tentu dia melihat porsi hambanya. Tuhan yang bukan Tuhan, iblis yang dipertuhankan, itu pasti akan memberikan hukum. Hukum itu memberatkan orang tersebut dan memberatkan orang lain. Kalau seandainya ada kewajiban, perempuan wajib menjadi pemimpin, wah itu memberatkan perempuan, karena tidak semua perempuan. Nah, kan laki-laki juga gitu, tapi rata-rata laki-laki itu dia nggak bisa jadi pemimpin karena dia yang nggak mau. Naturnya sudah dibuat oleh Tuhan itu menjadi pemimpin. Secara tulang dia lebih kuat daripada perempuan, secara fisik dia lebih kuat dari perempuan, secara logika dia lebih kuat dari perempuan. Kalau dia pas perjalanan hidupnya malas-malasan, botol, nggak mau belajar, ya udah itu bukan naturnya. Tuhan sudah berikan dia common sense gitu. Tapi banyak juga tapi banyak juga kan kelebihan wanita yang tidak dimiliki oleh pria. Banyak loh. Sebenarnya kelebihan yang dimiliki perempuan yang itu tidak ada kaitannya dengan ranah kepemimpinan, Pak. Kalau kita bicara tentang kelebihan, itu bicara di ranah lain, karena memang naturnya perempuan itu menjadi seorang ibu, pendidik, menjadi madrasah pertama, dan bahkan dan kami sebenarnya Pak, saya ini tidak wajib untuk berjihad fisabilillah dalam artian seperti ini loh. Kewajiban saya itu adalah mendidik anak saya dan berpaturia kepada suami saya gitu loh. Bahkan itu adalah hal yang lebih gampang bagi saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan orang yang patuh kepada dia menjaga ibadahnya, lalu dia patuh kepada suaminya, maka dia akan masuk ke pintu surga yang manapun. Jadi Allah tidak merepotkan kami perempuan, makanya kami tidak ada kewajiban untuk menjadi pemimpin. Nah, begitu juga dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu wajib bagi dia menjadi pemimpin, setidaknya dia memimpin keluarga dan rumah tangganya. Nah, inilah karena jadi kita beda. Saya motong, boleh ya Uni ya, motong. Tadi Uni bilang katanya wanita itu, ya saya alamin ya, wanita itu memang yang di dalam rumah itu yang menjadi guru buat anak-anaknya kan, ya toh, yang mengajarkan segala sesuatu kan. Menurut saya alangkah baiknya juga kalau seorang wanita mengajarkan bukan buat anaknya aja, buat bangsanya untuk itunya. Enggak masalah Pak Jemi, silakan aja.
Sebenarnya kan ini kan nggak ada polemik yang Pak Jemi angkat ini. Ini kan Pak Jemi sedang mengusulkan supaya perempuan jadi presiden. Nggak apa-apa, pilih aja presiden. Kalau mungkin Pak Jemi tertarik saya jadi presiden, nanti kalau saya mencalonkan diri, Pak Jemi pilih aja, nggak apa-apa. Di dalam agama kami berhak juga menentukan pilihan. Orang yang nggak mau Megawati jadi presiden, ya itu hak dia tidak berdosa kok. Nggak. Kan tidak ada implikasi dosa dan tidak dosa. Itu kan mindset seseorang. Saya juga berhak menentukan pilihan. Sebentar, Angel diam dulu ya. Saya dari tadi itu kan saya bilang begini nih, jarang orang Kristen itu yang punya adab di Komal, kecuali hanya beberapa orang, diantaranya Pak Jemi dan Pak Dr. Antonius, dan masalahnya mereka tuh rata-rata Katolik gitu. Saya nggak ngerti entah kenapa teman-teman kita dari kalangan Protestan tuh lebih banyak yang tidak sabaran, padahal mereka mengaku ada Tuhan dalam dirinya. Nggak ngerti apakah mereka gampang emosi karena sering makan babi, padahal orang Katolik juga makan babi loh. Tapi kenapa ya Pak Jemi sama Pak Antonius tuh lebih tenang, lebih santai, bisa diajak ngobrol dua arah kayak gini. Itu berapa menit saya ngobrol sama Pak Jemi, tidak ada hujatan, tidak ada tendensius, hampir 42 menit, mungkin kalau saya hitung 40 menit lah. Tapi kita santai kok, tidak ada saya turunkan, bahkan saya tidak membantah keras Pak Jemi, bahkan saya memberikan kesempatan kepada Pak Jemi. Pak Jemi silakan, kalau memang Pak Jemi ingin nanti suatu saat dipimpin perempuan, ya monggo-monggo saja, silakan, it's okay. Kan begitu. Kalau dalam Islam kami punya aturan, dan aturannya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu fix ya. Kalau saya sendiri bukan orang yang senang membantah kitab suci saya gitu loh. Saya adalah orang yang akan ikuti kitab suci saya, karena memang tidak ada aturan di kitab suci saya itu yang tidak relevan dengan kehidupan sosial, malah justru divalidasi oleh saintifik semua rata-rata gitu loh. Mungkin begitu. Ya, Ya, jadi gimana? Silakan. ya, jadi Pak Jemi, kembali lagi, segala sesuatu yang tidak ada larangannya itu adalah boleh. Tapi ketika kita melakukan sesuatu itu ada implikasinya. Yang pertama adalah implikasi dari perbuatan kita itu menjadi asbab kita berdosa, menjadi asbab kita berpahala, menjadi asbab perbuatan itu sia-sia, dan menjadi asbab perbuatan itu berdosa. Jadi kalau saya tuh menjaga diri supaya tidak sia-sia dan tidak berdosa, ya saya memilih sesuatu yang memang dianjurkan oleh agama saya. Saya pengen negara saya aman, tentram, baik, tidak rusak dengan penuh fitnah, maka saya akan pilih laki-laki muslim yang memang saya lihat di antara yang lain lebih kredibel gitu. Tapi saya prioritaskan apa? Konsistensinya dulu nih. Kalau dia sudah tidak konsisten, ya saya tidak akan pilih. Itu hak saya, dan Tuhan saya jaga hak saya kok. Allah saya jaga hak saya. Makanya nanti kami kalau dizolimi pemimpin, kami akan menuntut nanti di yaumil hisab. Begitu di dalam Islam gitu. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Pak Jemi ya, karena kita fokus kepada ajaran, tema kita adalah implikasi dari penyembahan terhadap iblis, di mana banyak sekali ritual-ritual yang berbau-bau amis ya, berbau-bau korban manusia gitu ya. Dan juga ada ajaran yang mempromosikan kejahatan, bahkan berada di pihak kejahatan, memanipulasi kejahatan selalu terlihat benar begitu. Itu adalah implikasi dari ajaran iblis dari argumen saya. Mungkin ditambahkan sama Pak Jemi, kalau tidak kita lanjut. Ada yang sudah tidak sabaran ingin ngobrol, yaitu akun bernama Angel ini ya. Ya si Uni, yang ayat yang tadi Uni bilang itu, kalau soal di aturan agama, memang kami pun nggak boleh sih. Kalau sama kan kayak Uni tadi, Uni bilang bahwa wanita itu cukup jadi mukmin. Kalau imam itu lebih baik harus pria doang. Tadi pun ayat dibaca oleh Uni itu sama aja kan. Di kami pun pengajar yang menjadi pendeta atau menjadi pastor itu nggak ada bisa wanita. Tapi kan itu mengatur mengenai di agama. Kalau di sosial politik nah masalahnya adalah di Islam ini seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur agama. Karena agama kami agama yang mencakup seluruhnya, tidak dipisah. Maaf, tidak ada pemisahan ruang lingkup sedetik sejengkal pun dalam Islam itu yang berpisah dengan agama. Semua mengikuti aspek agama. Kalau bertentangan ya sudah berarti ingkar gitu. Semua aspek politik kami itu tidak kami pisahkan dengan agama. Kalau kita pisahkan politik dengan agama, wah bahaya. Maka politik akan mengikuti aturan manusia. Maka ini artinya nanti akan mengikuti siapa yang memiliki kepentingan. Makanya politiknya berantakan. Tapi kalau politik mengikuti ajaran Tuhan, maka tidak akan mungkin berpihak kepada kejahatan, karena Tuhan tidak mungkin memberikan yang buruk, kecuali Tuhannya memang setan, memang iblis. Ya, memang Tuhannya yang suruh gitu kan. Patuhlah kepada pemimpin, nggak boleh melawan kalau pemimpinnya salah. Ya, itu baru berpihak kepada kejahatan tuh. Dan Tuhan saya nggak pernah katakan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami taat kepada Rasul ulil amri dan juga kepada Allah. Taat kami kepada Allah itu dengan cara taat kepada ulil amri. Cara taat kepada ulil amri itu cara taat kepada Rasulullah. Maka tidak ada ketaatan kepada maksiat. Kalau ulil amri kami membawa maksiat, nggak mungkin kami ikuti.
nggak mungkin saya ikuti. Mau dia habaib sekalipun, kalau dia bermaksiat saya nggak akan ikutin apa yang diajarkan. Di kami juga Itu sama, Umi. aturan agama saya. Nah, jadi tidak ada pemisahan antara agama dengan dunia sosial, ruang lingkup kehidupan sosial dalam Islam. Karena seluruh aspek kehidupan kami sebagai umat Islam, mulai dari kami lahir bayi sampai mati menutup mata, itu diatur dalam Islam. Kalau ada agama yang pilah-pilah, berarti enggak. Berarti ini agamanya ya tidak bisa diterapkan dalam satu aspek. Gitu loh. Itu pendapat Uni ya. Bahaya, kan? Saya pertanyaan kedua ya, yang mengenai sosial ya, mengenai fikih nih. Saya nanya setelah ini saya turun. Nih, aku pernah mendengar Uni, ya itilah, tapi kita mesti sebutin nama ya, yang mengatakan begini, riba itu hukumnya haram. Setuju saya sampai detik itu ya, perkataan itu saya setuju. Yang kedua, dia pernyataannya lagi, ya kurang lebih saya iniin ya, saya perpadat gitu ya. Katanya kalau bunga itu berarti riba. Saya tanda tanya tuh pernyataan dia yang itu. Yang ketiga, riba itu dosanya dosa besar, sama aja seperti menggauli ibu kandung sendiri. Berarti kan sangat besar sekali. Nah, pernyataan yang keempat yang bikin saya bingung banget. Menurut dia, kalau kita meminjam ke bank konvensional itu dianggapnya riba. Nah, itu coba gimana Uni? Ya, pendapat para ulama memang ada yang berpendapat bahwa itu termasuk riba, karena apapun seberapapun ya itu tetap riba. Namun ada yang namanya ijab dan qabul, Pak Jimmy. Akad itu ada. Jadi akad itu ada, namanya akad. Kayak saya nih, saya pinjam uang sama kamu 1 juta, saya kasih kamu uang 5.000. Akadnya ini bukan karena saya mengganti uang kamu, tidak, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu untuk jajan anak-anak kamu. Maka akadnya di situ, innama amalu biniat, kembali kepada innama amalu biniat. Tapi kalau dia karena keterpaksaan, karena dia memang ini, ya udah berarti itu riba. Atau saya udah kamu bantu ini pinjam di 2 juta waktu aku kepepet, ya, maka aku ada uang 50.000. Ya, uang 50.000 ini niatnya adalah memberikan infak kepada keluarga kamu yang susah, maka saya titip kepada kamu. Makanya ada ijab dan qabul, tergantung kepada apa yang kita niatkan. Itu dalilnya mana? Innama a'malu biniat. Maka Allah lah yang berhak untuk menghakimi. Tapi secara keseluruhan yang namanya riba itu haram. Sama seperti, jangankan riba Pak, makan babi aja Pak. Kalau seandainya kami nyawa saya menjadi taruhannya, terancam. dan sementara saya kalau hidup masih ada manfaatnya nih buat negara dan buat agama, saya bertahan hidup nih, kecuali saya udah nggak ada guna nih, lebih baik saya pilih mati lah ketimbang makan babi. Tapi kalau saya ternyata masih ada gunanya buat negara dan agama dan keluarga saya masih ada membutuhkan saya akan pertahankan hidup saya dengan, ya ternyata nggak ada ubi, nggak ada talas, nggak ada apa-apa, adanya babi doang, ya udah saya makan babi. Allah saya tidak jatuhkan hukum, karena Allah saya tahu niat saya itu bukan untuk sengaja mengingkari Allah. Di sini dosa itu jatuh ketika mengingkari Allah. Nah, kalau saya misalkannya ke bank konvensional misalkannya, ya memang ada ulama yang mengatakan itu riba, memang itu dikatakan haram, memang ada. Tapi ada juga yang ulama kemudian melihat dari sisi lain, dalil-dalil yang dibawa, kias-kias yang dibawa, pada akhirnya disepakati bla 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 dan bla bla bla. Ya begitu. Jadi saya tidak boleh menentukan hukum, karena saya bukan Majelis Ulama Indonesia, satu. Yang kedua, saya hanya berpendapat bahwa saya akan lebih berpihak kemana? Saya akan lebih berpihak kepada apa yang memang menjadi ulama, banyak mayoritas ulama mengklaim. Mayoritas ulama bilang bahwa itu tidak haram, saya akan ikut. Itu lebih aman buat saya. Ulama mayoritas bilang itu haram, saya nggak akan ikuti, karena itu lebih aman bagi saya untuk mengikuti mayoritas ulama ketimbang yang orang yang berbeda pendapat sedikit. Karena jangan-jangan dia bicara bukan dari keilmuan, tapi bicara dari sisi yang dia salah perspektif gitu loh. Jadi kalau kita bahas apa, tergantung ijab dan niat dan kabul, ijab dan kabul dan niatnya gitu Pak. Kalau saya selama ini tuh, ketika ada mungkin saya beli motor terus ada uangnya segitu, ya kan ijab dan kabulnya seperti apa gitu. Kita membeli kredit dengan nanti harganya jadi naik dari dia gitu. Kecuali kita memang pinjam uang dulu sama dia tuh kita bunga, yaitu nyata riba. Bahkan ada loh ulama kayaknya yang mengatakan bahkan beli mobil yang rumah rumah itu pun juga termasuk riba gitu. Tapi kembali lagi saya ikut kepada jumhur ulama. Iya, justru yang jadi masalah gini loh nih, kan
kita kan kayak model rakyat kecil itu kan pengen usaha nih, ya kan, misalkan. Wah, itu bentar Pak Jemi, itu bukan masalah di dalam keagamaan kami. Karena di dalam bukan. keagamaan kami itu kami tidak mengcover permasalahan hawa nafsu, tapi dalam Islam itu kami agama Islam memberi aturan supaya tidak mengikuti hawa nafsu, memberi batasan maksimal minimal. Itu syariat namanya. Tapi kalau Pak Jemi bilang nanti kan ada masalah begini, ya itu kan masalah yang dibuat orang lain gitu loh. Kayak dia pengen usaha lah. Ya dia yang pengen usaha kan. Rasulullah sendiri mengajarkan kami kok cara usaha yang baik. Rasulullah sudah ajarkan kok. Dari kecil Rasulullah itu sudah berusaha, dia sudah bekerja. Dia bekerja kepada orang lain, kemudian diajarkan juga untuk menabung. Artinya Islam itu sudah mengatur supaya kalian tidak menjadi orang yang jatuh ketika kalian sudah dewasa. Lah ketika dia jatuh terhempas terus dia lari ke riba, ya itu bukan masalah dalam agama lagi, tapi masalah seseorang yang dia buat sendiri gitu loh. Jadi tetap dia akan dikenai dosa karena dia adalah orang yang mengikuti riba. Seperti itu Pak. Dalam Islam itu wala talbisul haqqa bil batil Pak. Tidak bisa mengakal-akali agama Pak. Mutlak ya mutlak, haram ya haram, wajib ya wajib gitu. Nggak ada ceritanya tuh kayak kita berdamai ya. Tidak ada misalnya Rasulullah ajarkan begini, kecuali misalnya ya jangan dibikin kecualinya gitu, nggak ada. Kalau Rasulullah nggak ngajarkan jangan gitu. Bukan ini. Saya bukan mengenai orang yang konsumtif, yang pengen kredit motor supaya gaya, bukan. Maksud saya gini, orang yang kecil, kita ngomongin rakyat kecil ya, yang maksudnya dananya nggak ada gitu kan ya. Orang yang inilah, ketika dia mau dagang bakso misalkan kan, otomatis kan dia kan butuh modal ke Uni. Nah butuh modal itu kan sekarang kan pemerintah kan ada KUR tuh. Kalau kita ngikutin yang tadi PT yang saya baca itu ya, saya dengar itu kan kalau ikutin KUR itu kan pasti ada bunga juga Uni. Apakah itu termasuk riba? Nah kalau dimasukin riba, saya agak bingungnya kenapa? Oh berarti kalau gitu, kalau kita mau usaha boleh, nggak boleh, karena masalahnya kan ada bunga Pak di situ Jimmy, gitu. Yang menjadi permasalahan di Pak Jimmy itu apa sebenarnya? Ketika ada umat Islam yang misal terjebak dalam riba, menurut Pak Jimmy permasalahan untuk dia itu apa? Kesalahan sistem agama apa? Di mana jadinya? Karena saya tidak mau mendengarkan masalah pribadi orang. Setahu saya di dalam Islam itu, ketika bahkan kita membunuh orang pun ada loh toleransi dari Allah untuk bertaubat, kemudian untuk memperbaiki diri, dan tidak boleh faktor kesengajaan. Segala sesuatu yang dilakukan dengan faktor kesengajaan Pak Jimmy itu tetap hukumnya dosa, dan itu ya itu aturan Allah. Ya kalau mau membantah ya membantah saja. Agama kami kan agama yang jelas. Wala talbisul haqqo bil batil. Tidak boleh mencampurkan hak dengan yang batil. Gitu loh Pak Jimmy. Jadi bahkan saya sampaikan ayatnya. Allah itu menghalalkan apa? Jual beli. Al-Baqarah ayat 275, dan mengharamkan yang namanya riba. Ya kalau dia masuk ke definisi riba ya udah berdosa Pak Jimmy. Mau apapun, mau dia ustadz kayak kiai kayak ya udah berdosa ya. Berdosa. Total nggak boleh aja, sama sekali aja. Bangkrut Ya, nasional. kalau dia lakukan dia berdosa Pak. Dia berdosa gitu loh. Ya udah. Bukan dia dipotong tangan loh. Beda ya. Nggak ada ceritanya orang makan riba itu dipotong tangan kemudian seperti pencuri ya, karena pencuri itu merusak orang lain loh ya. Maka orang lain berhak untuk minta menjatuhkan hukuman kepada dia. Tapi kalau riba itu kan dia zalim kepada dirinya sendiri. Bahkan Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Bahkan makanya Allah pernah bilang dalam Al-Qur'an, di mute dulu Pak. Oh iya. Dalam Al-Quran Allah itu pernah dalam hadis pun banyak Allah menyatakan, bahkan Allah berbicara kepada hambanya di yaumil hisab nanti, membisikkan, bukankah kamu pernah melakukan hal ini, melakukan hal itu? Lalu hambanya berkata iya, bagaimana kalau ku ampuni? Itulah bukti kalau Allah Maha Pengampun. Jadi agama Islam itu bukan Tuhannya yang kayak pokoknya kamu tidak boleh berdusta, kalau kamu berdusta mati masuk neraka. Enggak kayak gitu di Islam itu. Makanya Islam ini agama yang relevan untuk situasi dan kondisi manusia. Tentu manusia yang Allah udah tahu bahwa manusia akan pasti banyak jatuh ke dalam dosa. Makanya Allah berikan solusi, yaitu bertobat, bukan darah manusia untuk berdamai dengan dosa itu. Dosa itu tidak bisa didamaikan, dosa itu dihapus. Itu pun kalau Allah yang ampuni, asal kita mau menghapusnya sendiri, itu bukan orang lain yang kita tumbalin. Jadi jangan menyamakan cara berpikirnya umat Kristen dengan umat Islam. Dalam Islam itu, ketika Allah yang katakan, maka kami ikuti. Sami'na wa ta'na. Ya kalau riba ya ya dosa aja gitu. Nggak ada ceritanya, janganlah, kami kan lagi terdesak. Loh, kalau masalah terdesak atau tidak terdesak harus ada dulu dari Rasulullah pengajarannya. Contoh, yang diizinkan itu apa? Berdusta untuk menyelamatkan nyawa. Contoh, ketika saya lagi ditangkap sama penjahat, apakah kamu ini Kristen? Iya saya Kristen, padahal saya Islam gitu kan. Harusnya itu berdosa karena berbohong. Maka Allah tidak akan anggap itu berbohong karena kami menyelamatkan diri kami, kembali kepada niatnya. Jadi kalau riba itu untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan pribadi, untuk mendapatkan dunia lebih banyak. Di Islam kan ada cara yang lebih baik. Jual beli lah. Jual beli kan nggak harus modalnya 5 jutaan, 10 jutaan di awal. Saya bingung gitu lah. Ini kenapa kadang-kadang
orang itu mengikuti hawa nafsunya lalu melegalkan apa yang tidak diizinkan gitu loh. Ya jangan ceritakan ada dari pemerintah kan ada kur, ya itu kan pemerintah. Ya lu Islam kan, yaudah lu ikuti aja. Nah, saya sendiri pernah kok Pak Jemi ya, nah, nggak mungkin lah saya nggak pernah. Saya pernah apa namanya beli tanah, saya pernah beli rumah, pernah beli kendaraan, saya pernah, nggak mungkin. Tapi dalam Islam tidak ada hukum kalau kamu tidak tahu. Tapi kalau kamu sudah tahu hukumnya dan kamu langgar itu, ya sudah kamu berdosa. Seperti itu Pak Jemi. Ya, terima kasih Uni atas penjelasannya ya. Silakan lanjutkan sama Dan Bang nanti Angel kalau ya. Pak Jemi ingin lebih tahu tentang hal itu, tanya kepada guru-guru fikih saya yang mereka yang mengkiaskan, mereka yang memberikan dalil, pernyataan dan tanggapan mana yang tidak, yang haram mutlak, mana yang boleh begitu. Ustadz Wafi ya, lebih baik ya. Ustadz Wafi boleh, Suara Muhammadiyah boleh tuh, sama Al-Manhaj juga bisa dibaca-baca tuh. Oke. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.